Sebanyak 55 orang mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sudah bergabung produser lapangan Irin Wardani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat malam Irin, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana kondisi para korban saat ini? Ya, selamat malam Iqbal. Kondisi para korban saat ini yang bisa saya sampaikan adalah masih dalam proses perawatan dan memang kami, karena ini rumah sakit, kami tidak bisa melihat lebih detail lagi, tapi saya bisa menunjukkan kepada Anda kondisi para korban yang berada di IGD atau unit gawat darurat. Sekitar ada 6 korban, kalau bisa saya hitung dari balik jendela pintu kaca ini, sedang mendapatkan perawatan yang rata-rata korban mengalami luka-luka di bagian kepala. Bahkan tadi sempat saya melihat ada korban yang mengalami luka di bagian perut dan sampai saat ini masih mendapatkan proses perawatan. Iqbal, kalau dari detail korban yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, ada data yang saya dapatkan, yang saya pegang saat ini, ada 30 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga ada 6 orang yang berada di Rumah Sakit Yarsi. Dan juga ada 17 siswa yang dirawat di Puskesmas Kelapa Gading dan 5 diantaranya dirawat juga di klinik sekolah, namun kemudian akan mendapatkan rujukan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, seperti itu. Dan Iqbal, ini saya melihat keluarga juga masih terus berdatangan untuk mencari data mengenai korban-korban seperti itu. Dan jadi di sini kita sediain data pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan nanti bisa langsung security. Jadi ini data yang Bapak pegang ya? Ya, betul, ini updatean terbaru dari manajemen kami untuk data siswa, jumlahnya 30 siswa. Rumah Sakit Islam ini berarti data yang dipegang oleh Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 30 ya? Ya, betul. Pak, boleh sedikit cerita kondisi? Oh ya, Bapak namanya Pak? Saya dengan Eko Setiabudi. Sudah dari pagi berarti Bapak di sini? Dari kejadian. Oke. Pak, bisa diceritakan tidak data-data ini kemudian apa yang sudah didapatkan, perawatan apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak ini? Untuk data perawatan medisnya, tindakan medis sudah dilakukan oleh ada beberapa tim, terutama tim dokter bedah, tim dokter THT, terus juga ada dokter spesialis yang lainnya, bedah plastik, dan juga yang kalau luka ringan sudah ditanganin dengan perawat dan dokter umum kita. Ada tidak data dari siswa ini yang belum didatangi oleh keluarganya? Alhamdulillah sampai sekarang sudah didatangin oleh keluarganya semuanya. Tadi saya lihat ada tanda spesial nih dari semua data yang ada di buku ini, ada yang dilingkari. Ini maksud yang dilingkari apa ini, Pak? Yang dilingkari ini adalah siswa yang luka parah, yang langsung tindakan operasi. Oke, jadi sampai saat ini masih ada proses operasi di belakang? Ya, betul. Di dalam sedang lagi tindakan operasi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Akan berjalan. Pak Eko, terima kasih banyak Pak Eko. Itu tadi keterangan, karena tadi saya melihat Iqbal, orang tua yang membawa menunjukkan sebuah pesan di WhatsApp-nya, tapi saya tidak melihat jelas. Terus mendatangi tempat security tempat saya berdiri ini di belakang saya, kemudian masuk ke ruang perawatan seperti di belakang yang pintunya terbuka itu, Iqbal. Nah, itu menghubungkan dengan pintu kaca yang tadi Anda lihat untuk melihat atau langsung menengok keluarga-keluarganya. Tadi juga saya melihat ada beberapa siswa juga yang memakai seragam dari SMA 72, kemudian tapi langsung dibawa masuk juga karena memang mereka mendapatkan perawatan-perawatan tertentu walaupun tadi diantar oleh keluarganya seperti itu dengan memakai seragam. Dan tadi juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko datang berkunjung untuk melihat kondisi para siswa dan menjelaskan tentang apa yang dia lihat di dalam. Hanya kurang lebih 15 menit seperti itu. Ini sepertinya keluarga yang sudah keluar dari ruang perawatan karena mereka membawa dokumen rumah sakit. Saya lihat seperti itu karena memang pintu ini, Iqbal, sekali lagi pintu ini aksesnya khusus digunakan untuk pasien dan juga keluarga pasien yang menjadi korban dari ledakan SMA 72. Kembali tadi hasil kunjungan dari Sufmi Dasko yang kurang lebih hanya berlangsung sekitar 15 menit itu tidak
tidak terlalu lama, tapi dia mengatakan dia sudah langsung melihat kondisi para korban siswa-siswa ini dan juga melihat memberikan semangat seperti itu dan mengatakan bahwa semua masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun dia juga menghimbau agar sekolah-sekolah harus sekarang lebih mengawasi konten-konten atau juga orang tua mengawasi konten-konten yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah seperti itu. Tadi memang juga sempat ada yang bertanya namun mengenai dugaan pelaku seperti itu Iqbal, namun itu semua harusnya dijawab oleh pihak kepolisian yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan tentang latar belakang juga siapa terduga pelakunya, latar belakang pelakunya dan juga motif untuk melakukan tindakan ledakan di SMA 72 yang terjadi pada saat sholat Jumat seperti itu. Iqbal. Kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada beberapa siswa yang dipulangkan ke rumah. Iqbal, mohon maaf suara Anda terputus-putus. Jika Anda bertanya sudah ada beberapa siswa yang sudah dibawa pulang, informasi itu belum kami dapatkan. Iqbal, bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya, kalau memang belum ada informasi soal siswa yang dipulangkan, ya bagaimana Iren? Ya, betul. Ya betul Iqbal, belum ada informasi bagi siswa yang dipulangkan karena sekali lagi mereka masih mendapatkan proses perawatan. Tapi sekali lagi untuk memvalidasi pertanyaan Anda, saya akan bertanya lagi kepada security Pak Eko. Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah sudah ada siswa yang dipulangkan yang dirawat dari Rumah Sakit Islam ini? Sampai hari ini belum ada, masih standby nunggu ACC dari dokter. Siswa-siswa masih di dalam observasi dan yang lainnya sedang ada yang operasi masih. Berarti 30 siswa belum ada yang dipulangkan sama sekali? Belum ada yang dipulangkan, bahkan ada beberapa siswa yang rencana masuk ruangan rawat inap. Malam ini? Ya, betul. Bisa diinformasikan berapa siswa yang akan masuk rawat inap, Pak? Sampai sekarang saya belum dapat info update-nya, nanti disampaikan. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak. Itu tadi jawaban dari Pak Eko yang memegang data-data para siswa, bagaimana memang belum ada laporan siswa-siswa yang dipulangkan, karena kalau melihat dari luka-luka yang diderita oleh korban-korban, sekali lagi akan saya coba tunjukkan kepada Anda, Iqbal, luka-lukanya. Tapi sekarang sudah mulai ditutup dengan tirai, karena mulai ada tindakan dari dokter yang kalau siang tadi belum ada tindakan yang seperti ini, seketat ini, Iqbal. Dan sekarang juga kalau Anda bisa lihat barusan masuk dari polisi yang memakai kaos polisi Jakarta Utara. Kalau saya lihat dari kaosnya juga baru saja memasuki untuk melihat proses perawatan atau tindakan yang diambil oleh tim medis di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, Iqbal. Dan tadi kalau Anda bisa lihat sebelumnya saat kita live belum ditutup tirai, namun sekarang sudah ditutup tirai karena memang kalau kita bisa bilang proses perawatan adalah satu hal yang privacy ya Iqbal ya bagi seorang pasien atau bagi di rumah sakit seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat detail apa yang sedang dilakukan oleh para dokter dengan alat-alat kedokterannya, dengan juga treatment apa yang diberikan kepada para siswa yang merupakan korban dari ledakan SMA 72 ini, Iqbal. Seperti itu, dan kita masih terus memantau siapa-siapa yang akan datang juga, karena tadi Sufmi Dasko sudah datang, namun ketika saya bertanya apakah Presiden sudah mengetahui mengenai peristiwa ini atau memberi atensi khusus mengenai peristiwa ini, namun belum ada komunikasi dengan Presiden seperti itu. Dan ini sepertinya ada mobil Kementerian Iqbal yang datang. Kita akan lihat siapa yang datang dari mobilnya RI 25 seperti itu. Kita akan melihat siapa yang akan keluar dari mobil ini, karena tadi saya mendapatkan informasi Mendisdakmen sebenarnya akan datang untuk melihat kondisi para siswa, dan apakah ini Mendisdakmen yang melihat, kita akan lihat Iqbal sendiri. Oh iya, betul sekali Iqbal, ini datang sesuai memang kami tadi diinformasikan bahwa Mendisdakmen akan berkunjung ke tempat perawatan para siswa seperti ini. Oke, langsung masuk, tapi kami tidak bisa seperti biasa, dan ini ruang private, rumah sakit, ruang perawatan, jadi kami tidak boleh masuk dan juga tidak boleh mengganggu jalannya proses perawatan, Iqbal, karena kalau kita masuk semuanya akan ikut masuk tentu saja, dan itu akan mengganggu proses perawatan.
Terus update-update apa yang akan dijelaskan kepada rekan-rekan media yang sudah sedari siang tadi sejak kejadian, sejak pasien-pasien atau korban-korban ini dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini terus menanti siapa-siapa yang setidaknya dari pihak kepolisian seperti itu setidaknya dari pihak kepolisian seperti itu Iqbal untuk menjelaskan setidaknya memberikan clue mengenai kejadian yang terjadi di sekolah karena melakukan sholat anak-anak siswa-siswa sedang melakukan sholat Jumat dan juga korbannya juga tidak sedikit Iqbal. situasinya dan juga nantinya akan ada Kami akan terus mengupdate situasinya dan juga nantinya akan ada keterangan dari setiap siapapun yang berkunjung. Kami berharap ada yang memberikan keterangan setidaknya dari dokter atau dari pihak kepolisian pun memberikan keterangan bagaimana kondisi sebenarnya anak-anak yang menjadi korban dari ledakan SMA 72 siang tadi. Iqbal. Baik, Irin Wardani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta. Terima kasih atas informasinya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Irin bahwa ada 30 siswa yang saat ini masih berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan.